Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Baiklah, pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, untuk tugas akhir saya akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Alwin Bentri MPD dan juga Ibu Anes Fitria MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Vanesti dengan NIM 22035063 sesi 0268 Prodi Pendidikan Kimia. Permasalahan pendidikan di Indonesia ada 4. Yang pertama, permasalahan pemerataan. Yang kedua, permasalahan kuantitas. Yang ketiga, permasalahan kualitas. Yang keempat, permasalahan efektivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, permasalahan kuantitas pendidikan. Permasalahan kuantitas pendidikan adalah masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah. Karena terbatasnya daya tampung, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, permasalahan kualitas. Permasalahan kualitas pendidikan adalah ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab dari permasalahan di atas. Banyaknya pelajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal saja. Yang keempat, permasalahan efektivitas. Permasalahan efektivitas yaitu sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Pendidikan efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik seperti dosen, guru, instruktur, dan trainer dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efektivitas di Indonesia masih sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak ada tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Pendidikan jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika menginginkan efektivitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuannya? Selama ini banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut. Yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektivitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksakan mengikuti program studi IPA atau ilmu pengetahuan alam akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia dan sayangnya masalah gengsi
tidak kalah pentingnya dapat menyebabkan rendahnya efektivitas di Indonesia. Permasalahan pemerataan di daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu contoh daerah tertinggal yang masih sangat kurang dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Di Sukamandang banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini, misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta biaya operasional yang sangat minim. Adanya dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan bantuan operasional daerah atau BASDA dinilai masih belum cukup mampu menopang operasional sekolah-sekolah. Dana BOS dianggap sudah cukup, padahal kenyataannya tidak, malah masih jauh dari harapan. Masih banyak hal yang harus dibenahi terkait dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Karena keterbatasan dana, timbul pemikiran dari mana sekolah mendapatkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan operasional sekolah yang masih kurang. Kondisi ini mengakibatkan sekolah-sekolah harus putar otak mencari strategi agar operasional berlangsung di tengah kekurangan dana. Tidak jarang kondisi ini membuat sekolah harus mengorbankan tenaga-tenaga honorer. Gaji honorer diturunkan oleh pihak sekolah untuk mengatasi kekurangan dana. Ini sangat bertentangan dan melanggar hak asasi. Seharusnya dinaikkan, bukan malah diturunkan. Masih banyak masalah pendidikan yang perlu dibenahi hingga kini. Tidak hanya masalah bangunan, operasional sekolah, namun juga sumber daya guru. Dan juga di daerah terpencil, kurangnya fasilitas seperti kurangnya laptop untuk menunjang pembelajaran, dan juga di daerah terpencil jauh tertinggal oleh daerah kota-kota besar yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Yang kedua, permasalahan kuantitas. Ada banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil atau tertinggal adalah letak sekolah yang sulit dijangkau. Alasan berikut adalah minimnya fasilitas dan hiburan. Di Indonesia, pada umumnya guru yang mengajar di daerah terpencil tidak betah dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh dari pusat kota dan keramaian, fasilitas tempat tinggal guru juga tidak dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah tidak lama lagi Kalimantan Tengah akan mengalami kekurangan tenaga pengajar yang besar karena banyak guru yang pensiun, ditambah dalam beberapa tahun terakhir tidak menerima guru baru. Belum lagi persyaratan untuk menjadi seorang guru akan diperketat, sehingga tidak semua lulusan lembaga pendidikan tinggi bidang keguruan yang bisa langsung mengajar. Dan juga banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana juga menjadi permasalahan yang tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Untuk memenuhi pendidikan yang berkualitas, baik buruknya pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana, kecuali guru-guru yang sudah lama mendedikasikan dirinya sebagai guru, mereka lebih berpengalaman mengajar murid. Keadaan guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagai guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar.
kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil yang sangat besar kepada murid-muridnya. Sehingga kita harus mencarikan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan baik. Ketiga, permasalahan kualitas. Sarana dan prasarana yang belum memadai, berbagai permasalahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada, dan pada akhirnya akan semakin tinggi pula daya kreativitas pemuda Indonesia dalam mengisi pembangunan di sebuah bangsa. Namun di Indonesia, untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasional saja masih sangat sulit. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Banyak gedung-gedung yang mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi ini diperhitungkan, nah tentu juga kita harus mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan ini. Yang keempat, efektivitas. Program-program pemberdayaan serta pengembangan kapasitas dan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan lain sebagainya adalah program-program yang bisa dilakukan untuk membantu ketertinggalan pendidikan anak-anak Indonesia di daerah tertinggal atau terpencil, dan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan terhadap guru-guru, atau juga dengan cara memberikan bantuan dan menggalang dana. Baiklah, sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua.